Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Prinsip-Prinsip Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita akan membahas tentang karomah para wali. Bagi yang punya buku silahkan dibuka halaman 144. Seperti biasa kita akan baca terlebih dahulu. Tafadhal. Bismillah. Karomah para wali termasuk dari prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah membenarkan dan mempercayai adanya karomah para wali dan apa yang Allah Ta'ala tunjukkan melalui mereka dari hal-hal yang luar biasa. Yang dimaksud karomah adalah apa yang Allah Ta'ala karuniakan melalui tangan para walinya yang mukmin berupa keluar biasaan seperti ilmu, kekuasaan, dan lainnya. Misalnya, makanan yang Allah berikan kepada Maryam bin Imran, naungan yang Allah Ta'ala berikan kepada Usaid bin Hudair ketika membaca Al-Quran, serta berita-berita mengenai para pemuka dari umat ini, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi berikutnya dari umat Islam. Karomah tersebut akan tetap ada pada umat ini sampai datangnya hari kiamat. Syarat diberikannya karomah yaitu orang yang diberi karomah tersebut istiqomah dalam iman dan mengikuti syariat. Jika tidak demikian, maka yang berlaku padanya adalah keluar biasaan wali-wali syaitan. Allah Ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Quran surat Yunus 62 sampai 64. Baik. Karomah para wali. Ini menjadi salah satu di antara titik sengketa antara ahlu sunnah dengan orang sufi. Bahkan ada satu buku judulnya Karamatul Aulia. Kalau nggak salah penulisnya An-Nabhani. Dan itu ceritanya Masya Allah, aneh-aneh nggak karuan. Sampai ada yang berantem dengan malaikat, ya. Ada yang bisa mengubah dan menggeser takdir, dan aneka cerita-cerita yang unik-unik. Intinya bahwa berkaitan dengan masalah karomah, di sana ada sikap ekstrim dan ada sikap pertengahan. Ada yang menolak karomah, seperti golongan ahli filsafat, dan mereka menganggap tidak ada kejadian luar biasa yang dialami oleh manusia. Manusia kemampuannya sebagaimana manusia pada umumnya. Ini gaya-gaya orang liberal, orang-orang ahli filsafat yang mereka terlalu mengedepankan akal, walaupun bisa jadi ada yang tidak logis. Yang kedua, terlalu berlebihan berkaitan dengan masalah karomah sampai menyebut sihir itu dengan karomah. Sehingga hal luar biasa misalnya bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa apa lagi? Bisa tembus pandang, bisa ngilang. Padahal itu sihir dianggap sebagai karomah.
maling tapi tidak ketangkap dianggap sebagai karomah. Dan ini bentuk ghulu berkaitan dengan masalah karomah. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah mereka bersikap pertengahan dan selalu kita berada di posisi tengah. Tidak ghulu dan tidak jafa. Tidak berlebihan tapi juga tidak mengingkari. Sehingga bagian pertama yang bisa Anda catat berkaitan dengan masalah karomah. Ada sikap manusia yang berlebihan terkait masalah karomah. Karomah wali. 3 sikap manusia berkaitan dengan terkait karomah wali. Yang pertama apa? Menolak karomah. Menganggap bahwasanya karomah itu enggak ada. Ini ahlil kalam. Ya, ini misalnya orang liberal, kemudian ahli filsafat, yang dia lebih mengedepankan akal. Pokoknya kalau nggak masuk akal berarti nggak ada, walaupun kejadian itu real. Ini menolak karomah. Yang kedua, ghulu dengan karomah. Sampai pada tingkatan sihir dianggap karomah. Karena ghulu sehingga sihir itu dianggap karomah. Pokoknya semua yang sakti karomah. Walaupun orangnya nggak pernah sholat. Dan ini kelompok sufi. Semua gaya sufi rata-rata ada di sini. Yang ketiga adalah pertengahan. Dia tidak ghulu dan tidak mengingkari. Demikianlah posisi ahlu sunnah. Dan penulis menegaskan bahwa ahlu sunnah mempercayai dan mengimani adanya karomah. Baik. Di sini sudah disebutkan oleh penulis bahwa ahlu sunnah meyakini, membenarkan, mempercayai adanya karomah para wali dan apa yang Allah tunjukkan kepada mereka bentuknya hal yang luar biasa. Selanjutnya, kita akan berbicara terlebih dahulu tentang definisi wali. Nah, coba di antara bapak-bapak yang wali angkat tangan. Wali murid. Wali murid. Wali santri. Bukankah semua yang mukmin itu wali Allah? Semua mukmin wali Allah sesuai dengan tingkat imannya. Kita meyakini ada wali. Yakin ada wali Allah. Berarti kebalikannya adalah ada wali setan. Ada wali Ar-Rahman dan ada wali setan. Apa dalilnya kalau ada wali seperti ini? Kita lihat di sini ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Sehingga Anda bisa lihat di sini, ketika Allah menyebut bahwa Dia adalah wali orang yang beriman, Allah berikan keutamaan wali orang yang beriman itu, Allah kasih hidayah. Maka anugerah yang Allah berikan bagi walinya adalah yukhrijuhum minadh-dhulumat ilan nur. Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Allah kasih hidayah. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sementara orang kafir, wali mereka adalah taghut. Ada wali Allah, ada wali taghut. Dan taghut yang dimaksud adalah setan. Bagaimana orang yang menjadi wali taghut itu? Yukhrijunahum minan nuri iladh-dhulumat. Mereka mengeluarkan
orang-orang dari jalan cahaya menuju kegelapan. Jadi kebalikan dari wali Allah. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ulaika awliya'us syaitan. Faqatilu awliya'as syaitan. Di sini di surat An-Nisa Allah mengatakan, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya'as syaitan. Orang kafir itu berperang di jalan taghut, maka perangilah wali-wali setan. Siapa wali setan di sini? Ya, orang-orang yang kafir yang menjadi lawannya kaum mukminin. Baik. Selanjutnya, definisi wali Allah. Wali Allah. Jadi kalau seperti ini jangan sampai ada orang mengatakan, "Oh, semua manusia itu sama." Enggak ada ceritanya kok satu wali Allah, wali-wali ini enggak ada, yang benar sama semua. Ini salah ya. Ada wali Allah, ada wali setan. Wali taghut. Au faqatilu awliya syaitan. Perangilah para wali-wali setan. Wali Allah adalah orang mukmin yang bertakwa. Dan definisi ini disebutkan oleh Allah di surat Yunus. Di buku itu ada ya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus ayat 62-63. Saya perintahkan Anda hafal. Diperintahkan gimana Pak? Saya kasih tugas Anda hafal ya. Surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus ayat berapa tadi? 62. Ketahuilah bahasanya wali-wali Allah mereka dapat jaminan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut dan tidak sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa mereka? Yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Jangan sampai kita bingung. Siapa wali Allah? Wali Allah ya yang itu, yang punya kesaktian. Nah, ini berarti bingung memberi definisi. Padahal Al-Quran sudah memberikan definisi. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, itulah wali Allah. Baik. Sehingga berdasarkan definisi ini, setiap mukmin yang bertakwa dia wali Allah. Walaupun tidak punya kesaktian. Setiap mukmin yang bertakwa dia adalah wali Allah walaupun tidak punya kesaktian. Sehingga yang ketiga, standar wali Allah adalah iman dan takwa. Bukan kesaktian. Sehingga tidak ada rumus bahwa wali Allah harus sakti. Sebagaimana tidak ada rumus bahwa Nabi harus punya mukjizat. Maka Anda bisa tuliskan yang keempat. Tidak ada, saya tulis saja, rumus bahwa wali Allah harus sakti. Ya. Sebagaimana tidak ada rumus bahwa Nabi harus punya mukjizat. Baik, sehingga kalau kita ditanya, sebutkan mukjizatnya Nabi Nuh yang Bapak tahu. Kapal, orang sekarang pinter, lebih bagus lagi kapalnya dibandingkan kapalnya Nabi Nuh. Kapalnya Nabi Nuh kayak apa Pak? Ya kita tidak tahu. Tapi yang jelas teknologi kapal sekarang dengan kapalnya Nabi Nuh lebih bagus mana? Sekarang.
Sebutkan mukjizatnya Nabi Nuh. Apa Pak mukjizatnya Nabi Nuh? Sebutkan mukjizat Nabi Ibrahim. Dibakar enggak kebakar. Kemudian beberapa ekor burung, lalu mereka bisa datang dihidupkan kembali. Lalu apa mukjizat Nabi Yusuf? Bisa mentakwil mimpi. Baik, masuk ya. Apa mukjizat Nabi Zakaria? Apa mukjizat Nabi Zakaria? Nabi Yahya. Apa mukjizat Nabi Yakub? Bapak tahu Nabi Yakub kan? Bapaknya Yusuf. Mukjizatnya apa itu? Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku tahu berita dari Allah yang kalian tidak tahu. Beliau tahu tanpa diberitahu oleh orang lain. Tapi itu kan karena para nabi dapat wahyu. Intinya, bukanlah kesaktian itu yang menjadi penanda bahwa orang itu orang soleh. Bahkan sampai pun para nabi ada yang terbunuh. Dibunuh oleh siapa? Musuh-musuhnya. Yahudi itu membunuh para nabi. Kemudian Yahudi ketika membunuh para nabi seperti itu, kenapa nabinya enggak ngilang, Pak? Enggak terbang, enggak tembus pandang, enggak kebal. Nah, itu kamu yang dalam pikirannya bahwa orang bertakwa itu atau wali Allah itu harus sakti. Kenapa kok nabi bisa mati? Ya, kalau nabi enggak bisa mati, dia bukan manusia. Nabi itu manusia. Sehingga nabi bisa terluka, nabi bisa terjatuh. Kita bicara Nabi Muhammad SAW. Beliau terluka, beliau terjatuh, beliau sakit, sebagaimana beliau mati. Karena yang namanya Nabi itu manusia dan bukan malaikat, sehingga memungkinkan untuk mengalami kejadian sebagaimana manusia yang lain. Makanya kalau kemarin ada yang meragukan, masa Nabi Muhammad SAW disihir, itu gimana? Nabi Muhammad SAW disihir sebagaimana beliau sakit, sebagaimana beliau bisa mengalami kecelakaan. Baik, maka tidak ada rumus bahwa wali Allah harus sakti. Sebagaimana tidak ada rumus bahwa Nabi harus punya mukjizat dalam bentuk kejadian luar biasa. Mukjizat yang dimaksud kejadian luar biasa. Makanya kalau kita membaca sejarah-sejarah para nabi, tidak semua nabi ada catatan tentang mukjizatnya. Selanjutnya, tentang karomah wali. Karomah wali. Tadi sudah kita sampaikan bahwa tidak semua wali punya karomah. Ahlussunnah meyakini ada karomah wali. Kita yakin karomah wali itu benar. Karomah wali itu benar. Dan ada sebagian karomah wali yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Sebutkan karomah wali yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Selain Nabi ya. Kalau Nabi kan banyak. Sebutkan karomah wali yang diceritakan dalam Al-Quran. Al-Kahfi, betul sekali. Apa mungkin Pak orang tidur selama 309 tahun untuk hitungan tahun Komariah? Apa sih Pak yang terjadi pada orang yang tidur selama 309 tahun itu? Kan tidur Pak. Iya, enggak makan, enggak minum, enggak diinfus. Selama 300 tahun. Siapa orang yang mampu bertahan hidup selama sekian puluh tahun, anggaplah pakai belasan tahun saja. Selama 10 tahun enggak makan, enggak minum. Mati dia. Ashabul Kahfi enggak mati. Dan badannya enggak rusak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bolak-balikkan hum dzatal yamini wa dzatas shimal. Kami bolak-balikkan Ashabul Kahfi itu kadang ke arah kanan, kadang ke arah kiri. Wa hum fi fajwatin min, mereka berada di fajwah, sebuah ruangan yang cukup dipakai untuk tidur. Kalau memang
gua Ashabul Kahfi di Yordan itu benar. Fajwa itu sempit, Pak. Saya masuk ke situ, kok kecil? Menyebut 7 atau 5 atau 3 orang. Tapi ada beberapa titiknya. Dan inilah fajwa. Wahum fi fajwatim min, mereka di fajwa. Ini itu dijaga oleh Allah jasadnya. Di sebuah pegunungan yang sangat dingin. Ya, waktu itu ini dingin sekali cuaca di situ di Yordan. Tapi Allah Subhanahu wa taala jaga mereka sehingga dalam waktu 300 tahun tidak mati. Ada tren ya di beberapa negara kafir yang ketika medis sudah menyatakan nggak sanggup untuk menangani, itu kan mereka diizinkan untuk pulang, dirawat di rumah sakit percuma. Sehingga pilihannya silahkan kamu bertahan di rumah sakit tapi bayar mahal, tarifnya naik. Yang kedua kamu pulang. Yang ketiga datang ke panti khusus untuk orang yang nunggu mati. Jadi di Eropa itu ada yang kayak gitu ya. Tinggal di panti khusus untuk orang yang sudah saatnya mati. Nah, kalau mereka sudah nggak kuat dengan itu, misalnya sakit kanker atau apa yang ini mau dikasih pengobatan apapun sudah nggak bakalan mampu. Akhirnya suntik morfin. Sampai dosis tertentu yang membuat mereka sudah tidak lagi merasakan rasa sakit. Cuman biasanya suntik morfin dalam waktu 2-3 hari mati. Dosisnya saking tingginya. Sebab dalam dosis itu dia akan tidur saja tanpa infus. Kok nggak diinfus, Pak? Karena medis sudah angkat tangan. Jadi tidur saja tanpa infus, tanpa apa? Selama 2-3 hari mati. Tidak dikasih nutrisi sama sekali, selama 2-3 hari mati. Maka disitulah keadaan yang terjadi, manusia biasa tidak akan bisa bertahan lama ketika dia tidak mengkonsumsi nutrisi. Baik, kembali ke sini. Quran yang lain, Maryam. Apa karomahnya Maryam? Maryam ketika berada di mihrab, wajada indaha rizqa, datanglah Nabi Zakaria. Falamma Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Coba kita lihat bagaimana terkejutnya Zakaria pada waktu beliau melihat kejadian luar biasa yang dialami oleh Maryam. Di surat Ali Imran ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Ketika Zakaria menemui Maryam yang ada di mihrab, wajada indaha rizqa. Zakaria menjumpai ada makanan di mihrab. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Zakaria bertanya, wahai Maryam, kamu dapat dari mana makanan ini? Qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, itu datang dari Allah. Jadi tiba-tiba makanan itu turun. Dan Maryam melihat itu datang dari Allah. Yang ngasih Allah. Karena bentuknya buah-buahan bukan musimnya. Kalau sekarang buah-buahan yang bukan musimnya banyak, Pak, di kulkas. Tapi dulu teknologi itu tidak ada. Buah itu bisa bertahan berapa lama? Sebutkan buah yang paling lama bertahan. Duren. Wah, itu setengah jam, Midang. Sebutkan buah yang paling bertahan lama. Kurma. Berapa lama kurma? Sebulan? 2 bulan? Setahun? Bubuan. Jadi memang dia tidak busuk seperti layaknya mangga atau pepaya. Cuman dia bubuan nanti. Pernah lihat kurma bubuan? Mana ya? Jadi dia dimakan kutu-kutu makanan itu. Sehingga umumnya makanan yang bentuknya buah tidak bisa bertahan lama. Zabib itu paling lama. Kismis. Zabib ya, kismis itu kan anggur.
Lama sekali. Tapi kalau dibiarkan saja ya tetap sama, nanti akan bubuan. Nah, Nabi Zakaria melihat ini ada buah-buahan yang bukan musimnya, tapi ada di ruangan Maryam. Anna laki hadza? Kau dapat dari mana? Qalat huwa min indillah. Ini datang dari Allah. Demikianlah ibunya. Allah kasih makanan padahal itu bukan musimnya, dan anaknya Nabi Isa alaihissalam Allah berikan mukjizat, turunkan maidah, hidangan makanan dari langit. Turun hidangan makanan dari langit atas doa Nabi Isa, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Ya Allah, turunkan kepada kami hidangan dari langit. Diturunkan al-Maidah, hidangan dari langit. Ketika Nabi Zakaria melihat ini, Nabi Zakaria langsung berdoa kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi ini tadi di ayat 37 di qalat huwa min indillah. Di ayat 38 hunalika da'a Zakaria rabbah. Di titik itulah Nabi Zakaria langsung berdoa kepada Rabb-Nya. Kenapa Nabi Zakaria berdoa ketika itu? Beliau berdoa minta anak. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau zat yang Maha mendengarkan doa. Nabi Zakaria berdoa ketika itu karena beliau melihat ini ada kejadian luar biasa yang dialami oleh Maryam. Sebagaimana Allah mampu untuk memberikan buah yang bukan musimnya kepada Maryam, berarti Allah juga mampu untuk memberikan anak kepada saya padahal sudah tidak lagi bisa punya anak. Manusia musim punya anak itu usia berapa? Rana musimnya ya Pak. Musim mana itu usia berapa? Ya, saat produktif itulah orang masih bisa punya anak. Istri Zakaria sudah tua, mandul, mana mungkin bisa punya anak. Tapi Nabi Zakaria ketika melihat kejadian aneh itu langsung berdoa kepada Allah. Sebagaimana Allah mampu untuk mendatangkan buah kepada Maryam di bukan musimnya, Allah juga mampu memberikan anak kepada saya walaupun bukan lagi waktunya, bukan saatnya, sudah habis. Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena itu salah satu di antara kesempatan doa yang mustajab, kalau Anda merasa meminta sesuatu kayaknya peluangnya kecil sekali, peluangnya kecil, maka jika Bapak Ibu melihat kejadian-kejadian aneh, luar biasa, segera berdoa. Dengan penuh keyakinan, kuatkan perasaan sebagaimana Allah mampu untuk menyelamatkan orang ini, Allah mampu menyelamatkan misalnya siapa? Si A, si B dari mara bahaya. Sehingga kita berdoa dalam situasi yang melihat kejadian aneh. Baik. Berikutnya. Yang kedua, karomah tertinggi adalah istiqomah. Sebagaimana yang tadi disebutkan di surat Al-Baqarah. Istiqomah dan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah wali orang-orang yang beriman, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Ini tadi surat Al-Baqarah ayat berapa, Pak? 257. Enggak bisa dibuka. Di surat Al-Baqarah ayat 257, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Dia adalah wali orang-orang yang beriman
dan dia mengatakan yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Jadi di depan Allah mengatakan Allah wali orang beriman. Allah lah yang menyelamatkan mereka dari cahaya, dari kegelapan menuju cahaya. Berarti karomah tertinggi itu apa? Hidayah. Istiqomah. 257 dari surat Al-Baqarah. Makanya kalau ada orang yang belajar ilmu kanuragan untuk nyari karomah, ini bukan karomah yang sejatinya. Tapi karomah yang tertinggi adalah ketika kita mendapatkan hidayah dan dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang istiqomah. Baik. Selanjutnya nomor 3. Yang nomor 3, karomah diberikan oleh Allah untuk para hambanya dengan tujuan menolong dan menambah keyakinan. Agar mereka terjaga imannya. Demikian keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Jadi maksudnya seperti ini. Pada posisi orang soleh ini sedang dapat masalah, itu akan membuat dia jadi down, turun, jadi futur. Sehingga kalau orang punya masalah gimana? Futur. Makanya Anda bisa lihat ya, setiap orang punya masalah, baik masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah apapun, itu dia nanti futur berkaitan dengan kegiatan agama. Maka masalah itu ujian untuk menguji sejauh mana kita bisa bertahan jadi orang istiqomah. Sehingga yang biasanya rajin A, rajin B, rajin C, tiba-tiba luntur gara-gara dia punya masalah. Oleh karena itu, Allah berikan karomah bagi sebagian di antara hambanya. Allah tolong dia agar dia bisa bertahan untuk istiqomah. Maka fungsi karomah adalah menolong dan menambah keyakinan agar terjaga imannya. Nah, keterangan ini dari Syekhul Islam sampai beliau mengatakan bahwa karomah di zaman tabi'in, itu lebih dominan daripada karomah di zaman sahabat. Ini kesimpulan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Ada banyak cerita karomah di zaman tabi'in, tapi tidak lebih banyak dibandingkan cerita karomah di zaman sahabat. Beberapa sahabat memang diberi karomah oleh Allah, tapi di zaman tabi'in lebih banyak lagi. Sehingga kenapa tabi'in lebih banyak karomah? Kita tidak mengatakan, oh berarti tabi'in lebih bertakwa, tabi'in lebih wali daripada sahabat. Tentu kan tidak demikian ya. Namun tabi'in diberi oleh Allah karomah lebih banyak. Tujuannya tadi untuk penguatan iman. Sahabat itu imannya sudah bagus, sehingga ketika mereka punya masalah-masalah besar, walaupun tidak diberi karomah, mereka masih kuat. Nah, ketika membahas tabi'in tidak sehebat sahabat dalam iman, sehingga dalam beberapa kesempatan Allah berikan karomah kepada mereka. Maka fungsi karomah adalah untuk menjaga iman. Baik. Ini keterangan Syekhul Islam. Ada satu buku khusus yang beliau tulis ya. Judulnya Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Dan buku ini sudah pernah kita bahas, kita kaji dulu ya bersama Ustadz Aris itu sekitar tahun berapa? 2007 atau 2006.
Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'isy syaitan. Isinya membahas tentang karomah-karomah, pembeda antara wali ar-Rahman dan wali setan. Selanjutnya, yang keempat, karomah adalah hadiah dari Allah, sehingga tidak bisa dipelajari. Sebagaimana mukjizat, mukjizat itu hadiah, sehingga tidak bisa dipelajari. Benda apa yang dimiliki Nabi paling sakti? Benda apa yang dimiliki Nabi paling sakti? Tongkat. Tongkatnya siapa? Nabi Musa. Setelah Nabi Musa meninggal, tongkatnya pindah ke siapa, Pak? Siapa pewaris atau ahli waris tongkatnya Nabi Musa? Nabi? Ada? Ada nggak ceritanya? Sepeninggal Nabi Musa, tongkatnya dialihkan kepada Nabi A, Nabi B, lalu punya fungsi yang sama, bisa berubah jadi ular, bisa membelah lautan, bisa dipakai memukul batu keluar air. Ada kayak gitu? Tidak. Begitu Nabi Musa meninggal, tongkatnya hilang. Kita tidak tahu sejarahnya. Dan tongkat ini memang nggak penting untuk dicatat sejarahnya. Karena mau nyatat sejarah tongkat untuk apa? Tongkatnya itu kemana, Pak ya? Coba kita cari, itu kan tongkat paling sakti dalam sejarah. Karena kita mau nih, tongkatnya ini nanti diwariskan. Nah, kalau di generasi sekarang kan bisa dipakai melawan Israel itu. Karena dulu bisa dipakai melawan Fir'aun, sekarang dipakai melawan Israel. Itu kan dulu tongkat dari Bani Israel. Mau dipakai untuk melawan mereka sendiri. Enggak nemu. Dan tidak ada keterangan apapun tentang tongkat Nabi Musa. Meskipun bisa jadi mungkin di akhir zaman akan ada orang yang ngaku ini adalah tongkatnya Nabi Musa. Ya. Padahal dusta dan terkadang dimuseumkan dan seterusnya. Bohong semua. Ya. Apakah tongkat Nabi Musa itu sakti dari awal? Tidak. Tapi gimana? Ya? Tongkatnya Nabi Musa apa? Baru berfungsi ketika ada perintah dari Allah. Pertama kali Nabi Musa mengetahui tongkatnya itu bisa berubah. Sejak kapan? Coba kita lihat ini. Nabi Musa itu pernah ditanya oleh Allah Ta'ala. Biyaminika. Di surat Thaha ayat 17 Allah Ta'ala berfirman, wa ma tilka biyaminika ya Musa qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, yang ada di tangan kananmu itu apa wahai Musa? Qala, Musa menjawab, hiya asaya, ini tongkatku. Atawakka'u 'alaiha, aku pakai untuk nyender. Wa ahushu biha 'ala ghanami, aku gunakan untuk ngarak kambingku. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan aku punya hajat yang lain dengan tongkat ini. Qala alqiha ya Musa, lalu Allah berfirman, sekarang coba lemparin nih wahai Musa. Fa'alqaha, karena diperintahkan untuk dilempar sama Musa. Fa idza hiya hayyatun tas'a, langsung berubah jadi ular. Qala khudha, Allah berfirman, ambil tongkat itu. Wala takhaf, jangan takut. Sanu'iduha siratahal ula, akan kami kembalikan seperti keadaan sebelumnya.
dalam bentuk ular. Musa disuruh megang, dan kemudian ketika dipegang balik jadi tongkat. Ini pertama kali Musa melihat kejadian aneh dengan tongkatnya. Sehingga siapa yang mengubah tongkat itu jadi ular? Allah, bukan Musa. Musa ketika ditanya, itu apa? Ya tongkat. Kau pakai apa? Saya gunakan untuk ngarak kambing, saya gunakan untuk senderan, saya gunakan untuk kepentingan yang lain. Jadi Musa tidak mengatakan, oh ini sakti ya Allah, baru tahu ya. Masya Allah. Bisa apa tongkatmu? Oh ini bisa jadi ular. Karena yang mengubah tongkat itu jadi ular adalah Allah, bukan Musa. Sehingga dalam posisi ini karomah sifatnya hadiah, sebagaimana mukjizat adalah hadiah, dan kata kuncinya tidak bisa dipelajari. Walaupun saya punya guru yang beliau punya keyakinan mukjizat bisa dipelajari, tapi ini ya kekeliruan beliau, dan yang benar mukjizat tidak bisa dipelajari. Alasan beliau itu ilmu, dan semua ilmu bisa dipelajari. Mukjizat itu ilmu. Yang betul ilmu dan mukjizat itu beda. Mukjizat itu murni hadiah, sehingga Allah jadikan dia punya mukjizat. Tapi itu bukan apa? Bukan sesuatu yang bisa dipelajari. Baik, kita lanjutkan. Yang kelima. Karomah terjadi di luar kendali hamba. Di luar kendali hamba. Sebagaimana mukjizat terjadi di luar kendali Nabi. Jadi misalnya pada satu kesempatan iPad-nya Ustadz bisa ngilang, misalnya ya. Kemudian bingung dia, lalu membaca Bismillah, tiba-tiba datang, pling, nah, begitu ya. Oh berarti iPad ini punya kemampuan bisa ngilang. Pernah satu kesempatan itu ya, gitu. Oh jangan iPad lah, masa karomah kok teknologi. Kira-kira apa ya? Di satu kesempatan pecinya Ustadz bisa terbang. Terbang lalu kena layangan, kemudian membawa layangan itu turun. Dilihat itu, Masya Allah, pecinya Ustadz bisa menangkap layangan. Nah karena sudah punya pengalaman seperti itu, di lain kesempatan ada orang minta tolong ngambilkan bola di atas genteng. Ustadznya mencoba, ini kemarin bisa ngambilin layangan, bisa nggak ngambilin bola? Blut, raisogi. Jadi itu di luar apa? Kendali orang. Sebagaimana mukjizat terjadi di luar kendali Nabi. Apa dalilnya Pak? Coba kita lihat ini. Masih berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang kejadian ketika pasukan Musa atau Bani Israel terjepit depan lautan, belakang pasukan Fir'aun. Di surat Asy-Syu'ara ayat 61. Kita menuju surat Asy-Syu'ara ayat 61. Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua pasukan itu saling melihat, pasukan Fir'aun melihat ke arah Bani Israel, siap untuk mengganyang Bani Israel. Bani Israel melihat ke arah pasukan Fir'aun, ketakutan mereka. Wah, habis kita ini. Senjata mereka lebih lengkap, jumlah mereka lebih banyak, kuat-kuat, laki-laki semua. Nah, kita kan lanang wedok cilik gede. Bukan pasukan yang siap perang.
Karena ini adalah orang yang mau mengungsi, meninggalkan Mesir. Dikejar, depan lautan, belakang senjata. Maju mati, mundur mati. Mau lari kemana? Maka orang-orang di sekitar Musa mengatakan, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Orang-orang yang berada di sekitar Musa mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti ketangkap. Qala kalla, Musa mengatakan, enggak bakalan. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersamaku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Enggak bakalan kita ketangkap, kita bersama Allah dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Jadi cara Musa menenangkan Bani Israel bukan seperti ini. Tenang, ada tongkat. Kan ini sudah punya pengalaman panjang ya. Jadi ular melawan Fir'aun ini sudah melawan tukang sihir Fir'aun, sudah menang ini. Ini tongkat ini. Nah, pada saat mau meninggalkan Mesir, walaupun beliau tahu ini tongkat sudah pernah punya pengalaman, tapi Musa tidak tawakal dengan tongkat. Sehingga saat Musa dalam kondisi terjepit seperti itu, beliau mengatakan, inna ma'iya rabbi, Allah bersamaku, sayahdin, Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Fa'auhayna ila Musa, lalu aku wahyukan kepada Musa, anidrib bi'asakal bahar, pukulkan tongkatmu ke arah lautan. Jadi dari mana Musa tahu jalan keluar? Setelah dapat wahyu. Anda tulis di sini surat Asy-Syu'ara ayat berapa ini? 62. Dalilnya Quran surat Asy-Syu'ara ayat 61 sampai 63. Itu cerita tentang bagaimana Musa alaihissalam dalam kondisi terjepit, begitu dikasih solusi oleh Allah, barulah beliau melakukan sesuai dengan yang diperintahkan. Maka mukjizat itu bukan atas kendali Nabi, tapi atas kendali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena itu karamah di luar kendali manusia. Sehingga ada orang misalnya selendangnya itu punya karamah misalnya. Ini kemarin selendang ketika ada maling tak kebutno, terus tiba-tiba keluar tawon, nyerang maling itu. Malingnya wedi. Nah, di kesempatan yang lain dia mungkin punya kegiatan yang sama atau kejadian yang sama. Tak kebutno kok ora metu apa-apa. Nah, karena di luar apa? Kemampuan manusia. Sehingga yang namanya karamah bukan atas kendali manusia, tapi karena kendali Allah. Sehingga kalau Allah enggak ngasih, walaupun sudah pernah terjadi, enggak bakalan terjadi. Kalau Allah tidak memberi. Baik. Selanjutnya yang keenam, karamah tidak bisa diwariskan. Tidak bisa diwariskan. Sebagaimana mukjizat tidak bisa diwariskan. Tidak bisa diwariskan. Baik. Apa mukjizat Nabi Daud? Apa mukjizat Nabi Daud? Wa alanna lahul hadid. Kami jadikan besi itu lunak di hadapan Daud. Ani'mal sabighatin, agar dia bisa membuat sabighat, aneka perlengkapan yang terbuat dari besi. Wa qaddir fis sard, i'malu ala Dawud syukra. Nabi Daud alaihissalam bisa melunakkan besi, tapi Sulaiman enggak punya kemampuan yang sama. Ada enggak ceritanya Sulaiman melunakkan besi? Tidak. Walaupun Sulaiman punya mukjizat yang lain. Dan kita tahu Daud dan Sulaiman ini bapak dan anak. Apa mukjizat Nabi Ishak? Apa mukjizat Nabi Ishak? Nabi Ishak anaknya siapa? Nabi Ishak anaknya siapa?
Anaknya Nabi Ibrahim. Dari istri yang mana? Sarah. Apa mukjizatnya Nabi Ishak? Kayaknya kita nggak dapat cerita tentang itu ya Pak. Apakah Nabi Ishak dibakar tidak mempan? Seperti bapaknya Ibrahim? Kita juga nggak dapat cerita tentang itu. Baik. Jadi di sini pada kondisi di mana ada nabi yang punya mukjizat tidak bisa diwariskan ke anaknya. Baik. Selanjutnya yang ketujuh, karamah tidak bisa ditransaksikan. Nah, apalagi ini ya. Iki kok aneh-aneh ini. Ya. Sehingga jual beli kesaktian itu tidak ada. Tolong transfer ke saya Pak. Tak bayar berapa? Saya punya ini. Baik, saya transfer ke kamu ya. Per 1 unit 100 juta. Tidak bisa. Karena seperti ini tidak bisa ditransaksikan. Nah, semua poin ini yang tadi kita sebutkan tidak bisa dipelajari, kemudian terjadi di luar kendali hamba, lalu karomah itu tidak bisa diwariskan, tidak bisa ditransaksikan. Inilah yang membedakan karomah dan sihir. Sehingga poin 4, 5, 6 dan 7 ini pembeda antara karomah dengan sihir. Nah, kalau sihir bisa dipelajari. Makanya ada istilah belajar sihir. Seperti di surat Al-Baqarah tentang malaikat Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Allah juga berfirman, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Sulaiman tidak kafir, tapi setanlah yang kafir karena setan mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi ada istilah mengajarkan sihir, yu'allimun, mengajarkan sihir. Sehingga kegiatan sihir itu bisa dibuka kelas, kursus sihir. Tapi kalau kelas khusus karomah, ini kursus karomah Pak, pastikan itu sihir. Setiap kali ada orang yang mengklaim belajar karomah, belajar ilmu kanuragan, pastikan itu sihir. Dan ada banyak sekali ya, mohon maaf, beberapa teman-teman yang mereka mondok dalam waktu yang lama sekali, dari SMP sampai umur 30-an tahun, rametu-metu dari pondok itu. Yang dicari satu, ilmu kanuragan. Nah, karena gurunya itu punya ilmu kanuragan. Rawa rontek, saipi angin, terus apa lagi? Dan aneka ilmu kanuragan yang lain, pancasona. Lah kok malah jadi Arya Kamandanu. Ini karena terpengaruh sandiwara radio. Sehingga terkadang orang terpengaruh dengan itu, dia pingin punya ilmu seperti itu. Walhamdulillah, kaum muslimin Indonesia sudah mulai punya kesadaran. Sehingga mereka sudah tidak lagi ngejar ilmu seperti ini. Dan di zaman teknologi memang seperti ini sudah mulai ditinggalkan. Walaupun sebagian masih dipamerkan. Tapi sekarang kemasannya beda ya. Orangnya pamer di layar televisi, kesaktian, bisa apa misalnya, aneka trik-trik sulap dan seterusnya. Tapi kadang yang ada yang pakai dukun ya. Itu kan sampai dijadikan acara pencari bakat ini. Sehingga bakat tertinggi itu dukun. Bakat yang paling membuat orang kagum apa? Perdukunan. Walhamdulillah. Baik. Coba ada yang bisa terbang di sini? Bisa Pak? Besok mau naik pesawat ya?
Baik. Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyampaikan, "Idza ra'aita rajula yatiru fil hawa aw yamshi 'alal ma." Kalau kau lihat ada orang bisa terbang di udara, bisa jalan di atas air, fala syai'a alai. Fala syai'a lahu. Itu bukan kehebatan dia. Ya, burung juga bisa terbang, kodok juga bisa jalan di atas air. Apa sisi kelebihan manusia kalau cuma bisa kayak gitu? Sehingga ngapain kamu berjuang untuk bisa terbang, bisa jalan di atas air, karena seperti ini juga bisa dilakukan oleh binatang. Sehingga manusia malah niru binatang. Baik. Selanjutnya coba kita lihat di buku. Kita baca bagian akhir dari buku ini. Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah mengatakan, orang-orang mukmin semuanya adalah wali-wali Allah Ta'ala, dan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling taat kepada Allah Ta'ala dan yang paling mengikuti Al-Quran. Nah. Ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Aizur Jajani. Gimana kalimatnya? Ajuzajai. Coba lihat ini. Ini keterangan berkaitan dengan istiqomah itu yang paling berharga bagi para ulama. Mana? Kunta ini. An Abi Ali Al-Juzajai, beliau mengatakan, kun sahibal istiqamah la taliban al-karamah, la talibal karamah, fa inna nafsaka mutaharrikatun fi talabil karamah wa rabbuka azza wa jalla yutalibuka bil istiqamah. Kata beliau, jadilah orang yang selalu mencari istiqomah, bukan nyari karomah. Karena jiwamu punya keinginan untuk nyari karomah, sementara Rabbmu memerintahkan kamu untuk istiqomah. Ya, nasihat yang sangat bagus ya. Jadi kalau ada orang yang punya hobi senang nyari karomah, Anda bisa kasih nasihat ini. Al-Kushairi dalam risalahnya menukil keterangan Abu Ali Al-Juzajai. Kun sahibal istiqamah. Jadilah orang yang berusaha istiqamah. La talibal karamah, bukan pencari karamah. Fa inna nafsaka mutaharrikatun fi talabil karamah. Jiwamu selalu nyari karamah. Wa rabbuka yatlubu minkal karamah. Wa rabbuka yatlubuka al-istiqamah. Sementara Rabbmu memerintahkan kamu untuk istiqamah. Ya. Baik. Selanjutnya, di keterangan Abu Ja'far At-Tahawi yang ditulis di buku ini, penulis mengutipkan keterangan Abu Ja'far At-Tahawi. Inilah penulis akidah Tahawiyah. Kalau kenal akidah Tahawiyah, itu penulisnya Abu Ja'far At-Tahawi. Ya, insyaallah nanti akan kita baca buku-buku seperti ini ya. Jadi kajian Rabu pagi dan Kamis pagi isinya tentang akidah. Beliau mengatakan, orang mukmin semuanya wali Allah. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling taat kepada Allah dan yang paling mengikuti Al-Quran. Berarti wali itu bertingkat. Wali itu bertingkat. Ada wali level paling dekat, ada wali yang agak jauh, sesuai dengan tingkatan ketakwaan.
Sebagaimana takwa itu bertingkat, iman itu bertingkat, maka perwalian juga bertingkat. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan kalau ada pertanyaan dari bapak-bapak dulu. Monggo, Pak, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semacam apa? Sak kelebatan makhluk. Ya. Ada apa? Kenalan yang meninggal. Baik. Tapi bisa pastikan nggak yang meninggal siapa? Begitu dia melihat sak kelebatan, oh sebentar lagi si A meninggal. Bisa? Tidak bisa. Ya. Baik. Ada pertanyaan, bagaimana dengan firasat? Terkadang orang melihat sak kelebatan. Nah, sak kelebatan begitu, tiba-tiba ada kenalan yang meninggal. Jadi sebenarnya begini ya. Jangan jadi gampang orang yang kagum. Kecuali kagum terhadap kebesaran Allah, pengagungan kita kepada Allah. Jadi setiap kali kita kagum, kagumlah kepada kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Sehingga karakter orang yang gumunan ya, orang yang gumun, gampang kagum, itu bisa berbahaya. Karena orang yang gampang kagum itu bisa jadi dia melakukan sesuatu yang terkadang jadi aneh. Misalnya, wah hebat ya, aku tak melu kaya awakmu. Akhirnya malah jadi muridnya dukun. Baik. Saya memohon kepada Allah, semoga tidak menjadi fitnah bagi masyarakat gara-gara terkait masalah ruqyah. Terkait masalah ruqyah atau terkait masalah pengobatan. Pernah ada ibu-ibu malam-malam, mungkin jam 10 atau jam berapa itu, dodok pintu. Orangnya sudah meninggal ya. Ada apa? Putu saya nangis terus, gak mau diam. Nyuwun tulung. Masya Allah. Wah, ini sudah mulai agak serius ini ya. Ini nanti kan ada dua kemungkinan ya. Saya datang ruqyah, kalau sembuh, wah bisa viral. Kalau datang ruqyah nggak sembuh, wah diremehkan. Wah kiai apa? Ngobati orang mempan. Jadi dua-duanya kan beresiko. Dan itu berbahaya. Sehingga ada orang misalnya terlalu gampang menawarkan ruqyah. Datang kemana nguruqyah atau ngobat-ngobati pakai pengobatan alternatif. Padahal itu beresiko. Sembuh bisa jadi fitnah, nggak sembuh jadi fitnah. Akhirnya ini kalau saya datang ruqyah bahaya. Dah, saya kasih zam-zam saja. Monggo. Ini kasih cucunya zam-zam, silakan diminumkan. Ya mudah-mudahan nanti sembuh. Alhamdulillah mari. Wah itu tambah deg-degan ini. Engko nek liyane do moro piye? Ya, makanya tolong diwaspadai yang seperti ini ya. Mungkin teman-teman ketika datang ke kampung kemudian bisa menyelesaikan masalah orang, terutama masalah kesehatan. Sebab orang yang menanamkan kesesatan itu juga melalui kesehatan. Salah satu di antara metode dakwah sebagian orang Nasrani itu lewat pengobatan. Dan itu ditampilkan, nih lihat dari lumpuh sekarang bisa jalan ya. Sebagian memang dikondisikan, sebagian pakai setan.
Sehingga yang lumpuh memang bisa jalan ketika itu. Begitu sampai rumah lumpuh lagi. Akhirnya orang pada tertarik. Oh berarti bener ini. Dungone bapak iki bener melu agamane Nasrani. Nah yang tadi kalau kayak gitu gimana Pak? Mungkin saja sebagian orang ditampakkan hal yang gaib. Jangankan sakelebatan. Sahabat itu melihat sosok malaikat Jibril berubah jadi manusia. Yang dilihat bukan sakelebatan lagi Pak. Bahkan melihat dalam waktu yang lama. Usaid bin Khudair itu melihat cahaya turun. Jadi kayak lampu itu turun. Terus setelah itu naik lagi. Diberitahu oleh Nabi SAW itu malaikat mau mendengarkan bacaan Qur'anmu. Dan beberapa sahabat melihat seperti itu. Jadi kadang mereka melihat sakelebatan malaikat. Bukan cuma sakelebatan, bahkan lihat dalam waktu yang lama. Namun intinya hal gaib itu asalnya adalah tetap gaib. Kalaupun ada sebagian manusia yang ditampakkan, itu bukan berarti bahasanya dia maha kuasa, tapi tetap manusia dan punya keterbatasan. Wallahu a'lam. Ya kalau beliau tidak ada hal yang mengganggu ya biarkan saja. Nah, kalau tidak ada yang mengganggu ya, saya terganggu dengan ini. Kalau itu silahkan berusaha untuk diobati. Ada orang indigo. Indigo itu kan setan menampakkan diri kepadanya. Karena sudah saking seringnya sejak kecil dia seperti itu, akhirnya bagi dia biasa saja. Waktu kecil dulu saat usia 3 tahun, 4 tahun masuk kamar mandi gak berani karena penuh dengan penampilan yang menakutkan. Dulu ya. Tapi ketika dia sudah sering seperti itu biasa. Pernah kita ceritakan kan itu. Ada orang Malang datang ke kantor Yufid dan dia indigo sejak kecil. Waktu dia datang sudah mahasiswa. Dia bilang saya sudah nggak takut. Jadi melihat ada penampilan pocong, ada penampilan gendruwo, ada penampilan yang nggak karuan, asal jauh ya, itu nggak takut dia. Asal jauh. Yang membuat dia itu shock, itu ngebling, bling 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 bling, tiba-tiba di depannya bling, itu yang membuat dia shock. Dan meskipun tidak setiap hari kayak gitu, kadang tiba-tiba ngebling, ya kayak orang dikageti kan. Orang dikageti gimana Pak? Ya kaget. Namanya juga dikageti. Bagi dia kalau melihat sosok yang menakutkan ya biasa saja. Tapi kalau ngebling seperti itu kaget dia. Akhirnya minta saran. Saya sarankan belajar tauhid, zikir pagi petang. Saya sudah lama merutinkan itu. Dia sudah ngaji, sudah kenal tauhid, sudah biasa zikir pagi sore. Tapi tetap saja diganggu. Ya sudah, kamu bilang saja sama jinnya, kalau emang kamu terus pengen ganggu saya, silahkan nanti tak tagih di akhirat, tak tuntut kamu di akhirat. Kamu akan saya tuntut di akhirat. Jadi yang suka ganggu-ganggu tadi, ya kalau kamu memang nggak mau pergi, tetap mau ganggu, wes tak barni wae, titenono, kok tak tuntut ning akhirat. Mereka juga makhluk yang nanti akan dibangkitkan di akhirat. Dan berlaku sama, mereka dolim sama kita, engko dosaku pe awakmu, ganjaranmu tak jikok nek kowe muslim. Sehingga mudah-mudahan dengan ancaman seperti itu mereka takut. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan tertulis Ustaz. Apabila menemukan bungkusan kain hitam yang isinya benang, kain, uang kertas, tulisan di kain putih, tidak jelas bacaannya, ditempatkan di tempat usaha kami. Ini sebaiknya dibuang, dibakar atau diapakan, Ustaz? Ya, sebaiknya langsung dibakar ya, karena dijual nggak laku itu. Kain hitam, bungkusan, ada tulisan nggak jelas dan seterusnya, apapun itu bisa jadi itu adalah buhul sihir. Maka segera Anda bakar, Anda rusak. Tapi kami sarankan sebelum merusak dan membakar, membaca
Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, baca ayat kursi, setelah itu Anda rusak, Anda bakar. Jadi mohon perlindungan kepada Allah terlebih dahulu dari makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, baru kemudian dirusak. Kemarin kan ada berita viral tuh, pendaki gunung makan sajen, kesurupan. Ya, kalau emang dolanan klenik atau misalnya dia berada di tempat-tempat yang di situ orang kadang bermain klenik, kita yakin jin itu ada dan jin bisa merasuk ke dalam badan, maka minta perlindungan terlebih dahulu. Pasang pengaman dulu, baru mengambil tindakan. Jangan asal-asalan ya. Boleh nggak ngambil sajen? Hah? Boleh? Itu kan milik orang. Sudah dibuang ya, sudah dibuang. Sehingga nanti boleh makan yang bukan dagingnya, buah-buahan atau telur ya, klepon kalau ada, onde-onde barang itu. Monggo. Sampun? Ada yang lain? Bapak silakan kalau ada. Baik, kalau tidak ada, cukup. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk selalu istiqamah di atas ajaran tauhid dan sunnah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.